Jadi Iya. cinta banget dong Pak Haritano ya? Syukurnya ya Iya. saya tuh dari kecil ketemu Pak Hari itu dari, saya dari SMP ya. Oh, Mhm. itu cinta pertama ya? Cinta pertama. Bener. Jadi Iya, cinta pertama baru dan pacaran terakhir. sampai saat ini nggak Sampai terpisahkan ya? iya, Aduh aku baru tahu loh guys. syukur. Aduh. Sekali lagi Ah hah. kalau kita melihat politik itu adalah suatu Ah hah. pelayanan masyarakat. Jadi pada Mhm. saat kita sudah di titik tertentu, Mhm. yang mana kita tahu bahwa kita itu, harus menjadi orang yang berguna ya di Mhm. dunia ini. Jadi melalui politik tentunya kita bisa membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, ya Mhm. kan? Mhm. Ini jadi Kartini Perindo ini tumbuh sebagai sayap organisasi yang melengkapi Partai Melengkapi Partai Perindo. Perindo. Di sayap itu ada juga RPA yang tadi Mhm. relawan, Mhm. perempuan dan anak, itu Mhm. yang selalu membantu, banyak perempuan-perempuan yang kena kasus Mhm. atau, anak-anak yang kena kasus gitu. Mhm. Jadi mereka dibantu untuk sampai ke pengadilan, sampai Pro bono ya? ya, jadi benar-benar, Wow. kita membantunya gitu. Mhm. Jadi Sampai selesai sampai ya? selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, aduh di sebelah aku ini adalah apa ya, panutan. Karena aku ngefans banget sama beliau ini. Bukan karena aku masuk Partai Perindo ya guys, tapi ini bener-bener aku ngefans udah lama. Cuma berpikir gimana cara ketemu sama Ibu Liliana Thanusudibio. Yeay. Selamat siang Ibu. Ya. Akhirnya aku bisa ketemu sama Ibu Liliana, aku manggilnya Bu Liliana karena ternyata Ibu Liliana itu aslinya memang bener-bener cantik guys. Awet muda dan humble banget. Bu, ini kan aku ya kemarin itu banyak banget open Q&A. Iya. Ternyata yang hampir sama pertanyaan semua orang. Ibu usia sudah nggak apa-apa ya aku sebutin Boleh ya. boleh. 56 tahun, anaknya 5 orang. Iya. Kemudian sukses di dunia bisnis, dunia politik sebagai ketua umum sayap organisasi Kartini Perindo dan itu jalan banget ya Bu ya. Iya. Terus apalagi sih yang Ibu nggak punya semua punya. Aduh. Aduh, akhirnya aku berkesempatan nih guys setelah hampir 1 tahun ngobrol santai dengan Ibu Liliana. Bu Liliana, seperti yang aku tanyain, apa sih resep suksesnya? Bisa jadi ibu, bisa jadi istri yang baik, dan bisa menjadi apa ya panutan di sosial di kehidupan sosial di Indonesia ya tentunya. Tentunya kalau sebagai ibu Mhm. dan sebagai istri ya, Mhm. jadi kita itu, sebagai ibu kita harusnya memang kita berfokus pada keluarga. Mhm. Jadi kalau dengan suami pastinya kita harus komitmen. Jadi Mhm. antara suami, istri itu punya komitmen bareng bahwa kita harus, membesarkan anak-anak kita itu dengan baik. Mhm. Jadi dari situ kan komitmen itu kita bawa supaya anak-anak itu berkembangnya dengan baik pastinya. Karena, marriage itu bukan sesuatu yang, gimana ya, marriage for life, Iya. ya. Jadi kalau kita menetapkan untuk menikah, kita harus, membawa pernikahan itu sampai maut memisahkan kita, gitu. Itu komitmen Itu awal. komitmen awal. Jadi Mhm. dari komitmen itu, kita membentuk satu keluarga yang benar-benar gimana ya, memang nggak mudah ya, Mhm. apalagi, zaman sekarang ya banyak banyak godaan, banyak Iya. tuntutan, banyak apa, macam-macam ya. Mhm. Tapi satu hal yang kita harus, tetap pegang itu komitmen awal gitu. Mhm. Pada saat kita, berjanji bahwa menikah, perjanjian nikah kan ada ya, Iya. berjanji kita sehidup semati, seperti gitu ya. Janji itu kita pegang terus gitu. Jadi apapun keadaannya, baik susah maupun senang, baik, apapun Iya. sakit ataupun nggak sakit, itu Mhm. kita pegang terus gitu. Yang saya juga bersyukur saya mendapatkan seorang suami yang baik ya, yang Mhm. maksudnya yang, benar-benar
dia itu bekerja untuk keluarga, dia Mhm. mengasihin Family man istrinya, ya? family man. Mhm. Sedangkan kemarin waktu saya sakit Covid, saya pernah sakit Covid, karena Covid Delta waktu itu. Oh parah dong, Bu? Iya, Oh, saya sakit, heeh, mmm, s bapaknya nggak sakit iya. gitu, Mhm. bapaknya bilang sama saya, "Kamu saya rawat sampai sembuh." Per hari yang Bener, segitu sibuk? iya. Oh my God. Jadi dari situ saya merasa, aduh saya bersyukur, Tuhan, saya bersyukur bahwa saya punya suami baik gitu loh. Maksudnya meskipun Covid dia nggak takut gitu, Oh even dia nggak pakai masker deket saya bilang, oh ya? "Kamu harus pakai masker dong, nanti kamu ketularan." Nggak apa-apa," gitu. Jadi dia nggak mau nyinggung Wah, saya gitu loh, nggak mau saya tersinggung sampai oh, tutup-tutup masker gitu. Jadi ya ampun. ya akhirnya dia ketularan juga, jadi kita bareng-bareng masuk rumah sakit. Aku baru tahu loh cerita ini, Bu. Luar Jadi iya, cinta banget dong Pak Haritano aduh, ya? iya kita Mhm. syukurnya ya saya Iya. tuh dari kecil ketemu Pak Hari itu dari, apa ya, saya dari SMP ya, Oh, mhm, itu cinta pertama ya? cinta pertama, Bener. iya Jadi cinta pertama baru dan pacaran terakhir sampai saat ini nggak sampai terpisahkan iya, ya? Aduh aku baru tahu loh guys. bersyukur. Aduh, ternyata Pak Hari itu romantis beneran ya. Aduh, Tapi Bu, kan tadi Ibu bilang bahwa dalam suka dan duka. iya Pasti kita tahu dong perjalanan karir seorang Pak Haritanu kan bukan iya, langsung set gitu ya. benar, Nah, Ibu kan ngiringin tuh dari nol kan, Bu, ya. iya Nah, itu yang selalu ditanya sama perempuan-perempuan. Biasanya nih kalau laki-laki, awal tuh kita nge-build sama-sama. Nah, iya, begitu udah wow gitu, suka kadang-kadang temptation itulah. Nah, tes gimana caranya seorang Ibu Liliana bisa menjaga marwah dari perkawinan sehingga sampai detik ini tuh semua berjalan baik, Bu? iya, kita itu harus dekat sama Tuhan ya, itu Mmm, satu satu kunci yang di mana sebuah keluarga itu harus, fondasinya ke Tuhan. Kalau kita fondasinya bukan, dalam Tuhan, mhm, itu temptation banyak ya, dan kita bisa goyang gitu. Tapi pada saat kita, dasarnya kita itu ke Tuhan, mhm, ada apapun itu kita datangnya ke Tuhan bukan ke manusia gitu loh. betul. Jadi dari situ, eee, semua dibukakan, disingkapkan, apapun, kalau ada apa-apa pun sebelum kejadian atau apapun itu Mhm, disingkapkan seperti kayak gitu. Jadi mhm, rasanya dilindungin, ya. dijagain gitu. Jadi semuanya baik sih menurut saya kita harus, sebagai umat beragama Iya. ya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan itu Jadi itu ternyata fondasinya bukan kekayaan, Bu, ya? bukan Tapi bukan karena dua-duanya komit juga terhadap perkawinan dan yang iya, paling penting penjagaan dari Tuhan ya, Bu, ya. penjagaan dari Tapi kan semua orang curious ya, masa sih dalam perkawinannya Bu Liliana dan Pak Haritanu nggak pernah ada ombak gitu. iya iya Nah, gimana caranya me-manage ombak itu sehingga menjadi kekuatan baru? Kan biasanya gitu ya, iya benar perkawinan itu kan dinamis kan, Bu. iya benar. Nah, itu gimana, Bu? Kalau ombak itu relatif ya, Oh, maksudnya, ada yang kecil, ada ombak besar, ada ada yang ombak tsunami, kecil, ya. iya Kalau benar. tsunami nggak pernah ya, Bu, ya? Oh, Enggak ada tsunami, nggak pernah ada tsunami karena hah, gimana ya, karena memang komitmen kami itu dari awalnya itu mhm, memang nge-build, rumah tangga sampai sampai maut memisahkan kita gitu. mmm. Jadi nggak tsunami yang besar itu nggak ada, Oh iya benar juga ya, Bu, ya. nggak Jadi ada, komitmen itu kalau dijalankan tsunami nggak akan diperkenankan hadir ya? nggak nggak ada. Even Oh, sedikit pun kita nggak bisa masuk ke dalam mmm, bahtera rumah tangga kita gitu. mhm. Tuh guys, kan ini baru sedikit loh pembicaraan, tapi artinya berarti kalau Ibu yakin ya kalau semua orang perkawinannya berdasarkan, Tuhan, Iya kemudian larinya bukan ke orang iya tadi, itu akan fine-fine aja ya, Bu, iya ya. Nah, Bu, banyak orang tanya, "Kok Pak Hari itu sukses?" Pasti kan ada seseorang nih di iya belakang Pak Hari, pasti Bu Liliana kan. Nah, banyak orang yang pengen tanya, gimana sih caranya bisa nge-support suami, tapi semuanya jadi beres, rumah tangga beres, suami makin bagus karirnya, gimana Bu, tipsnya jadi istri yang baik? iya. Jadi kalau Eee, menurut saya seorang perempuan itu bukan di belakang suami, oh gitu? tapi di samping suami. Oh salah ya Bu ya? Salah. Jadi kalimat itu harusnya mitra ya? Iya mitra. Jadi Mhm, kita sebagai mitra, dengan suami. Kebanyakan justru orang itu mau mhm. memposisikan diri di belakang suami. Oh itu salah ya? Nah Itu itu dulu salah. ya? Itu Heeh heeh. dulu. Karena pada saat kita di belakang suami, kita tidak tahu suami kita itu kerjanya seperti apa. Kita Oh, tidak tahu suami kita mhm itu, apa sih gitu loh mhm yang dikerjakan. Makanya
selama ini kan saya support Pak Hari terus, Mmm, dari politik, dari mhm, apapun gitu. mhm. Karena, nggak semua perempuan yang mau masuk ke politik Iya, kan, sedangkan saya juga orangnya kan, gimana ya, saya itu halus orangnya ya? very peaceful, Oh, saya senang sesuatu yang peaceful gitu, oh, jadi saya nggak suka terlalu hiruk-pikuk. iya, Nah, hiruk-pikuk, terlalu orang bilang heeh, katanya politik itu kotor, itu iya, apa, itu saya agak-agak keberatan di situ. heeh, Cuma pada saat Pak Ari masuk politik, heeh, saya dukung, gitu. mmm, Jadi apapun yang, suami saya masuk, mhm, saya harus dukung, mhm, karena kita mitra, mhm, gitu. mhm, mhm, Jangan sampai kita narik mundur dia, mmm, atau malah kita menjegal dia, mmm, nggak boleh. Jadi mhm, mhm, apapun itu kita lakukan dengan, apa ya, dengan bersyukur, mmm, terus dengan komitmen yang itu kita selalu bawa, gitu. mhm, mhm. Bener juga sih kalau jadi mitra, ya harus seiring sejalan ya. Iya bener, Dan harus support, fully harus support, support. iya. Nah, jadi kan kalau kita masuk politik itu kan risiko-risikonya lebih tinggi daripada pebisnis, bener nggak sih, Bener, Bu? bener sih. Bukan saya sok tahu ya. Bener, Anda sendiri ada di situ, gimana? Iya, tapi kan justru sebetulnya kalau kita niatnya baik, Iya, tulus kepada masyarakat, itu kan sebenarnya alat ya, Bu, itu bener nggak lebih sih? baik, Heeh, dan karena sekarang buktinya sukses kan, Bu, ya? bener, karena Heeh, politik itu akan menjadi baik iya, jika orang-orang yang menjalankannya baik, iya, gitu. heeh, Kenapa politik itu kotor? Karena kalau orang-orang di dalamnya kotor, iya, jadi bukan bukan alatnya, tapi iya, orang-orangnya gitu yang mhm. harus diperbaikin. Mhm. Nah, sekarang Bu, kalau di politik artinya kan risiko tadi tuh, Bu. Iya, Sebenarnya apa sih yang Ibu khawatirkan? Kan biasanya sebagai istri banyaklah kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi Ibu gimana cara menyampaikan? Karena masalah komunikasi penting, Bu. komunikasi Kadang-kadang sangat penting. suami kalau dicerewetin istri, "Ah, males deh gue," gitu kan. Iya, Terus gitu Ibu ya. tuh bisa ngebawanya, itu yang aku pengen tahu, Bu. Ibu tuh kayaknya apa gimana ya? Jadi Komunikasi yang baik gitu. sometimes kita itu mesti ngertiin suami. Kadang-kadang kan Mhm, Eee, dari saya umurnya yang muda, mungkin saya dulu sering bertanya, mhm, sering nggak suka kalau suami terlalu banyak kerjaan atau mhm, gimana. Tapi mhm. seiringnya jalan, saya selalu mensyukurin, jadi saya juga cari kesibukan sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu nggak sibuk. Mhm, mhm. Kalau kita nggak sibuk, nanti jadi kita terlalu, apa ya, Kepo. kepo sama suami. Oh, itu nggak boleh ya, Bu, Nggak ya? boleh. Nah, kayak gitu. Jadi Ah hah. kitanya sendiri harus sibuk. Jadi saya sekarang ini saya juga lagi ngambil Kuliah. kuliah lagi, Oh, iya, apa di tuh? teologi gitu. Iya, Wow, itu bagus banget ya, Bu, ya. jadi Ah itu, hah. ya. Jadi Ibu tapi kalau Ibu mah nggak usah cari sibuk ya, guys, emang udah sibuk. Udah sibuk memang, Karena iya. kan menjadi istri ketua umum. Nah, ini banyak yang kita bukan promosi ya, guys, bukan karena aku masuk Perindo, tapi aku menariknya gini, kan kalau kita lihat Pak Haritanu Sudibyo itu adalah raja media, Iya, dan Ibu sekarang juga pegang pegang peranan kan? iya, saya Ibu ada di posisi-posisi top level gitu. Nah, dari sekian banyak perusahaan nih, Bu, mhm, kan nggak banyak orang tuh bisa pegang perusahaan beres, kemudian iya, rumah tangga beres, punya anak-anak sekarang wamen pula loh guys, Ibu Angela, umurnya masih muda udah jadi wamen. iya. Tapi semua itu termanage dengan baik. Itu kan nggak lepas dari tangan seorang ibu. Nah, mungkin Ibu bisa parenting sedikit, gimana caranya memanage suami oke, bisnis oke, anak-anak oke itu gimana Bu? Kuncinya? Kuncinya tadi kesabaran, pertama kesabaran Oh, ya. Jadi kesabaran, karena sesuatu itu kita itu harus sabar, mhm, sabar dalam, segala hal. mhm, Kalau kita sabar, tentunya pasti kita nggak terburu-buru, iya, kita tidak melakukan apa kesalahan di dalam decision apapun ya. mhm, Jadi pada saat kita sabar, kita pasti, bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. mmm, Jadi saat, untuk anak-anak sendiri pun, mhm, saya selalu memperlakukan mereka bahwa education nomor satu mmm, bagi mereka ya. Saya selalu bilang bahwa materi yang kita punya itu titipan Tuhan. Tapi mmm, pada saat anak-anak itu sekolahnya baik, mhm, pada saat edukasinya baik, itu mhm, kan for life, iya, ikut ke mereka gitu. betul, Dia yang mempunyai knowledge nempel, itu ya, mhm, dia yang mempunyai kepandaian iya, itu. Jadi itu menurut saya harus, itu mhm, emas. mhm, Maksudnya anak-anak harus sekolahnya bagus gitu. mhm, mhm, Minimum anak-anak saya S2 semua, jadi iya, itu yang saya berlakukan iya, di rumah gitu, mhm, bahwa minimum harus S2 karena gimana ya, mhm, karena sekarang persaingan dalam iya, bisnis, persaingan dalam, semuanya secara iya, global juga itu sangat, eee,
besar gitu loh. Betul. Jadi kalau dia posisi di edukasinya sudah lumayan bagus juga Mhm, kan, mhm, dia bisa bersaing juga di luar gitu. mhm, mhm. Meskipun tanpa kita support dengan Iya, materi ya, mhm, mhm, tapi karena kita, di-blessing ya kita support juga mereka. mhm, mhm. Iya sih, makanya pada saat orang bilang, "Ya kan terang aja anak konglomerat," tapi kalau nggak lengkapi dengan benar-benar edukasi yang mumpuni, kalau orang Jawa bilang ya Iya nggak mungkin juga ya. iya. Dan ternyata guys, emang bener aku ngelihat Bu Angela sendiri emang siap banget ya jadi wamen. Karena terobosannya kemarin ada, hari Kasih batik iya, ya. hari batik. Aku mohon maaf ya Ibu Angela nggak bisa ikut, aku ditawarin Oh, Bu. iya iya Cuma iya. aku lagi Lagi ada di sibuk ya? Bali, Feral di umroh. Oh, iya Ya iya. nanti deh insya Allah ya tahun Next. depan. Bu, ini aku bacain ya Iya, boleh pertanyaan boleh. buat Ibu Liliana ada 59 guys. Udah Kalau aku banyak banget. tanyain kasihan ya Ibu Liliana ya waktunya. Jadi Bu, Mhm ini banyak banget yang curious banget sama key of success. Tadi Ibu kan mhm. udah spill Iya sedikit bahwa harus sabar, iya. jadi istri nggak boleh kepo, jadi ibu harus nomor satu edukasi. Nah sekarang aku mau mulai pertanyaan dari kalian ya guys. Ini Bu, kalau mau dijawab boleh, kalau misalkan nggak mau dijawab juga boleh loh Iya Bu. iya, oke. Nah ini dia kita bacain. Yang pertama dari Novita 17. Halo Maven, aku izin tanya dong sama Ibu Liliana Tanusudibio, gimana cara parenting ibu terhadap anak-anak bisa sampai sesukses sekarang? Sedangkan ibu juga pebisnis yang tentu tidak mudah mengurus rumah tangga sekaligus ngurus dunia bisnis. Terus pertanyaan kedua, aduh banyak ya Bu. Gimana cara ibu dan bapak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga? Dan yang ketiga, sulit nggak sih bagi bapak ibu dalam rumah tangga memulai bisnis yang mungkin bisa jadikan kita juga sebagai motivasi? Ada 3 pertanyaan. Iya, Cara parenting supaya cara anak-anak parenting ya. itu Jadi karena kan ibu bisnis ya, mungkin waktu juga terbatas kan, Bu. iya, Bagi waktu kali. eee, mungkin ini yang banyak orang nggak tahu juga pada Mhm. saat saya, mmm, anak saya 5 ya. Iya, makanya. Jadi saya tuh anak satu sampai ke-4 itu saya nggak pakai suster. Serius, Iya, Bu? nggak pakai suster. Oh Jadi my memang god. saya itu orangnya itu lebih suka privacy. Oh, Heeh, privacy terhadap maksudnya saya ke anak-anak saya gitu. iya. Jadi pada saat saya mengasuh anak saya sendiri, saya tuh bisa lebih dekat dengan mereka Mhm, gitu. mhm, Dan pada saat saya itu, saat itu saya dibantu mama saya. mhm, Jadi menurut saya itu wajar-wajar saja karena itu, eee, neneknya gitu iya. kan ya. Jadi lebih Mhm, lebih juga ada kasih sayang yang lebih baik gitu. mhm, Kalau, dengan pengasuh tentunya kan beda ya, iya. cara cara mengasuh, cara Mhm, apa gitu ya. Jadi, itu yang saya ambil hikmahnya, karena pada saat kita dekat dengan anak, kita itu tahu banget anak kita itu saat itu harus les, mmm, harus saya nganter nganter anak les, nganter, nemenin belajar, ngambil rapot, semuanya saya jadi bener lakukan. housewife ya, Bu, ya? Housewife murni. Jadi saya itu, bantu bapak setelah anak-anak besar gitu. Oh. Jadi pada saat sebelumnya saya, full housewife. Mmm, mhm. Iya Jadi itu yang membuat anak-anak sekarang memang benar-benar semuanya tuh terpenuhi ya. iya Kan kadang-kadang golden moment itu ya, iya yang itu, suka terlewat kalau suka ibu terlewat, sibuk. Oh iya. jadi orang banyak nggak tahu nih ya, ternyata Ibu Liliana tuh setelah anak udah Udah gede gede, gede itu maksudnya SMA kali Bu ya? Apa iya, SMP? udah SMA. Tuh. Nah kalau keharmonisan Bu, tadi kan Iya Ibu kan udah cerita ternyata Pak Haritanu tuh emang udah soulmate ya Bu ya. iya, Karena sudah berapa soulmate. tahun perkawinan sih Bu? 37 tahun perkawinan. Wow, Iya, 37 tahun, no tsunami guys. karena saya minta sama Tuhan. Oh iya bener, kalau minta sama Tuhan. Tapi bener Bu, maksudnya romantis-romantis itu emang Ibu create sebagai istri, atau karena Ibu tampil cantik selalu? Kan ada banyak faktor ya Bu ya. Iya iya Nah itu gimana sih Bu tips keharmonisan supaya istri-istri tuh jangan kelihatan apa namanya, lusuh gitu kan ada, iya mungkin suami iya. jadi bosen. Nah itu mungkin yang gitu-gitulah Bu ya, di-sharing gitu. Kalau tips ya, Heeh, tips heeh, keharmonisan ya memangnya setiap maksudnya heeh. sebagai istri ya kita jangan tampil lusuh lah, ya Iya, heeh, harus paling tidak enak dipandang lah. heeh. Karena gimana pun kita sebagai istri itu kan pendampingnya dia ya. Jadi kalau Mhm. kitanya lusuh kok rasanya nggak bersemangat banget sih. Iya iya iya. Nggak ada semangat gitu. Heeh, Jadi kita heeh. harus rapi karena
gimana ya, bukan berlebihan ya, Iya. saya bukan bicara kita harus berlebihan gitu, enggak. Heeh, Asal kita rapi, terus kita, bisa manage badan kita juga, kita heeh. nggak kan saya 5 anak juga. Iya iya, makanya 5 anak gini loh guys, coba. Kita Oh, nggak boleh sampai banyak orang kan iya, dari anak pertama, "Pasti kalau habis punya heeh anak pasti gendut," kata gitu. heeh. Aku bilang dalam hati saya sih nggak mau gendut, sorry aja gitu loh. Iya iya, Mereka heeh ada orang yang justify dirinya iya, sendiri heeh bahwa kalau habis punya anak, melahirkan pasti gendut. Aku heeh, bilang, "No, I don't want to judge iya, myself," gitu. heeh, Saya mau bahwa habis melahirkan saya juga harus balik lagi iya normal iya gitu. iya, Jadi itu yang selalu memotivasi saya back to normal gitu. iya. Jangan terus dibiarkan kita makin melebar makin melebar gitu, jangan dong gitu. Karena anggapannya kan suami pasti sayang dong, Oh, nggak nggak gitu juga. Oh. nggak gitu, itu bikin percobaan baru. Nah itu mungkin jadi tips ya, keharmonisan bahwa Mmm, kita harus sadar diri kan, sadar Bu. diri, jaga diri. Nah, jadi, kalau seorang Ibu Liliana pastilah jaga diri. Nah, sekarang gimana jagain suaminya tuh loh, Bu, Jagain gimana itu? Kan biasanya kalau iya, ya itu temptation itulah, Bu. jagain suami itu Heeh penting ya, karena, heeh, gimana ya, kita itu mhm membiasakan diri sebelum ini ya, sebelum bekerja, mhm. Bapak sebelum bekerja, saya sebelum ke kantor juga, kita berdoa bersama Oh, gitu. ada Ada sesi sesi momen kita berdoa bersama setiap hari setiap sampai hari 37 tahun? sampai 37 tahun Oh ya. my God. Jadi kita doa bersama, itu Heeh, penting banget iya, karena doa itu kekuatan kita ya. Kita sesuatu yang supranatural yang kita betul. tidak bisa lihat, tapi itu bisa menjadi sesuatu shield Iya, kita, benar. tameng kita gitu, Proteksi. proteksi kita Mhm gitu. Jadi itu yang harus, mhm. penting sekali menurut saya doa. Doa Betul. itu nomor satu. Banyak yang mungkin melupakan hal simpel itu ya, Bu, Iya. ya? Kadang kita Heeh, merasa, "Aduh capek ya, iya, males doa." mhm, Tapi doa itu penting, iya. doa itu penting Jadi sekali. itu sih kalau menurut aku yang menjaga perkawinan Ibu Liliana sama Pak Hari ya. Harus doa, Jadi bukan karena kekayaan, karena bukan, famous, bukan ya. enggak. Sesimpel itu guys, tapi itu penting banget. Justru Nah, ini kekayaan bahaya. nah itu. Kekayaan bahaya, makin seseorang mempunyai kuasa, makin mempunyai kekayaan, kan temptation-nya banyak. Iya, benar Kan benar. ngejar-ngejar juga banyak. Nah, catat ya ibu-ibu ya. Jadi selain kita cantik, kita bawa dalam doa. Iya, Ternyata itu betul. hasilnya luar biasa. Nah ini Bu, ada pertanyaan nih. Banyak banget pertanyaannya. Dari Alma_Duri 17. Bismillah, pertanyaan saya simple untuk Ibu Liliana. Di rumah suka masak nggak Bu? Nah, mengingat kegiatan Ibu ini sibuk banget dan Iya, pernah iya. mengeluhkan sesuatu nggak tentang hidup ini? Nah, secara kalau kita lihat kehidupan Ibu Liliana almost perfect. Aduh, Nah, gimana tuh, Bu? Masak nggak sih? masak ya? Saya kalau masak bisa masak, Hmm. tapi yang masak di rumah mama saya. Oh, jago ya? Mama saya memang jago masak. Hmm. Saya sama Bapak Hari itu kan dulunya sekolah di luar ya, di Mhm. Kanada. Jadi kita masak. Mmm. Pada saat di Kanada, saya masak, Pak Hari juga bisa masak. Oh, jago? Jadi Oh. dua-duanya kita kadang-kadang suka suka masak gitu, Oh masak berdua gitu. oh, so Jadi sweet. iya, jadi sesuatu yang, memang kita create, sesuatu yang kebersamaan gitu loh. Oh, Jadi iya. masak berdua kayak gitu, Bersihin rumah berdua. bersihin sama-sama karena Mmm. memang waktu itu student ya, kita sama-sama student gitu. Oh, Jadi itu, awal perkawinan awal berarti ya? perkawinan, saya udah menikah duluan, makanya saya menikah muda karena saya sama-sama ke Iya Kanada iya, gitu. ngikutin Iya, suami ngikutin ya. suami. Tuh, jadi apa, pernah ngeluh nggak tentang kehidupan? Ngeluh tuh Enggak? enggak pernah ngeluh tentang kehidupan karena saya Mhm merasa Tuhan itu sangat baik dan kita bersyukur selalu mhm. bahwa kita diciptakan Tuhan bukan untuk sebagai orang yang suka ngeluh ya. Oh, Kita justru diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang yang kuat ya, iya. yang bisa, apa ya, yang bisa mengatasi kehidupan kita. Mmm, Kita nggak boleh suka ngeluh. orang dikasih lengkap ya kan, Iya, kita dikasih tangan, bersyukur kita punya tangan, iya, kita bisa melakukan segala mhm. sesuatu, kita punya mata bisa melihat, punya kaki kita bisa berjalan gitu. Apa yang harus kita keluhkan gitu. Keren guys, ini quotes baru ya. Jadi hidup itu bukan untuk mengeluh, tapi untuk memperkuat diri. Iya, Nah,
Aduh, keren banget ya guys ya. Nih, aku tuh bingung sampai pertanyaannya bagus dan yang jawab juga bagus ya. Ini juga dari Ferdi, Trivosa, sorry. Semoga saya dapat dari Mama Vena. Nah, gimana perasaan Ibu Liliana pada saat mencoba kereta cepat kemarin bersama Pak Haritano? Waduh, gimana Bu? Senang. Kemarin juga kita Mhm. senang banget, kita Ah, berdua sama tim juga, sama tim MNC mhm, mencoba kereta cepat ya. mhm, Luar biasa sih, mhm, kita amazed juga karena platformnya bagus, mhm, terus, ditempuh dalam waktu 25 menit ke kota Bandung, mhm, terus, dilanjutkan lagi ke Tegal Luar ya, Tegal Luar itu sekitar 15 menit, seperti itu. Jadi mmm. sangat-sangat luar biasa menurut saya, keretanya bagus, clean, ada apa ya, ada first class-nya, ada Oh, bisnis, ada gitu. ekonomi gitu. Iya, ada beberapa kategori Mhm. dan harganya murah. Oh, berapa Harganya Bu? 300.000 untuk ekonomi, Oh, terus untuk bisnis 450.000, mhm. untuk apa, first class-nya 600. Saya Wow. jadi jualan nih. Tapi Saya emang jualan. banggalah ya Indonesia sekarang ya Bangga sekali. infrastrukturnya luar biasa ya, Bu. Iya, Nah, perfect. kalau Ibu ngelihat Indonesia saat ini seperti apa sih, Bu? Di seorang di mata seorang ibu Lili tentang Indonesia? Terus terang, Mhm. menurut saya Indonesia ini mempunyai potensi yang sangat besar. Mmm, Di mana kita sebagai warga negara, mhm, kita harusnya bersyukur. mhm. Karena apapun yang ada di bumi Indonesia ini Subur. Iya, subur, benar. apapun yang kita tanam, kita bisa Iya, menikmati hasilnya. Tinggal kita itu harus rajin, iya. harus mau bekerja dengan baik, Mmm. harus apa ya, mempunyai, Mental ya, Bu? mental yang Iya. benar, Mhm, yang mau peduli atas lingkungan, mhm. menjaga kebersihan, Iya, menjaga apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah diberikan kepada kita, gitu. betul. Jangan sampai semuanya itu disia-siakan. Mhm. Jadi sebagai warga negara, sekali lagi kita itu harus benar-benar merasa bangga Iya, akan Indonesia itu karena kita itu nggak ada winter, iya nggak benar. nggak kedinginan, jadi all the time Iya, summer gitu iya, ya. Jadi banyak orang yang dari luar sana kalau winter dia iya, sengaja iya. traveling Mhm, traveling ke tempat yang panas mhm. untuk menikmati Mhm, panas matahari, matahari. bener. Kita dapat terus Kita ya, Bu, dapat ya. terus, Makanya nggak boleh ngeluh kalau kepanasan ya. iya, kita bersyukur. Heeh, Nah, adanya polusi itu yang kita harus jaga, betul. itu Itu lingkungan ya, seberapa lingkungan. kita juga merawat lingkungan kita. Mmm. Ini keren banget sih, guys. Ternyata Ibu Liliana itu memang benar-benar the real partner-nya Pak Hari, karena ternyata so smart. Karena gini, Bu, percaya nggak, Bu, kalau istri kita nggak bisa ngikutin Iya, gaya pikir suami, itu terjadi gap, bener nggak iya sih, Bu? bener, itu bener Nah, banget, Ibu emang udah siap ya waktu menikah harus saya jadi the real terus, partner, emang seperti bener, itu ya iya, targetnya ya, Bu, ya? iya bener. Justru Mhm, tadi kan saya bilang, mhm, istri itu bukan di belakang suami, yang tidak tahu apa-apa. iya, Istri itu di samping suami, yang harus tahu tahu apa-apa, apa-apa. Kalau perlu jadi menteri keuangan ya, harus tahu apa-apa, iya iya kan? kan? Heeh, Oh, kalau nggak tahu apa-apa, kita gimana sih? mmm, Suami mau iya, bicara sama siapa? iya Masa bener, kalau sparring partner, sparring partner kan iya. dia bicaranya sama kita Kita terus. soalnya paling dipercaya, bener nggak, Iya Bu? bener. Cuma saya nggak punya suami, Bu, jadi sparring partner. Kok curhat ya, salah ya? Bu, ini ada pertanyaan bagus, Bu, dari Kusmiasari_Kristanti 21. Untuk Ibu Lili, gimana pendapat Ibu tentang diskriminasi terhadap perempuan, terutama pada kasus pelecehan seksual yang selalu jadi korban yang dipersalahkan? Ya kalau kita speak up dibilang membuka aib, kan serba salah, Bu. Nah, Iya, menurut Ibu sebagai gimana? perempuan memang, Mhm, satu mhm, satu yang dibilang bukan tidak menguntungkan ya, satu mhm. satu yang banyak orang melihat bahwa wanita itu lemah, Mmm, ya. Jadi padahal seharusnya wanita itu kuat, ya kan? Karena wanita diciptakan untuk penolong. betul. Jadi pada saat seseorang diciptakan sebagai penolong, tentunya yang lebih kuat yang Yang menolong. menolong. Oh iya, benar juga ya, Bu, ya. Yang yang lebih kuat itu yang menolong. Mhm, Jadi mhm, kalau kita lihat fenomena, mhm, eee, banyak kejadian-kejadian itu perempuan itu lebih kuat mhm. Secara mental secara mental mhm, gitu.
Jadi kalau sampai kita dilecehkan, Mhm. itu perempuan harus tanya besar Sama dirinya sama sendiri? dirinya Kok sendiri. mau? Kenapa kita Eee, bisa dilecehkan, mhm. gitu. Jadi jangan sampai kita itu terbawa arus atau kita itu jangan sampai kita salah salah pilih gitu loh. Karena pilihan itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, Betul. ya kan. Mhm. Salah pilih orang, salah, deket sama orang Iya, gitu, bisa bumerang buat kita sendiri betul. gitu. Mhm. Jadi itu yang harus benar-benar dicegah gitu. Mhm mhm. Dan anak-anak yang usia muda, Mhm. tentunya kita harus kasih tahu bahwa Mmm, value dari seorang perempuan itu sangat baik iya. dan kita harus junjung tinggi value-nya, Mhm. di mana, pada saat berteman atau saat apapun Mhm. dia itu harus jaga value sebagai perempuan gitu. Mmm. Bahwa jangan sampai terlalu bebas Iya, bergaul atau, malah nggak ada value ya? iya, Karena laki-laki tuh ngelihat itu juga ngelihat ya? itu, Betul. justru itu yang Iya. dilihat pertama kali pada Mhm. saat seorang perempuan mempunyai value dirinya dan tidak mudah dilecehkan, Iya. itu yang dikejar cowok-cowok biasa. Penasaran. Kenapa Oh kenapa iya, ini bener bener. cewek baik maksudnya Iya, cewek ini susah banget ya? beda ini Mhm. daripada yang lain gitu, yang Mhm. lain nawarkan diri Iya misalnya, iya iya. ini susah banget gitu, itu malah dikejar Iya. gitu banyak, Jadi intinya memang perempuan tuh harus punya value. harus ada Setelah itu value, dia tahu bagaimana dia menempatkan dirinya. Kalau soal ada yang tidak mau speak up itu kembali lagi ke diri sendiri ya, Bu, benar. ya. Jadi kita nggak bisa salahkan juga laki-lakinya sepanjang kita membiarkan itu Iya benar, terjadi. kita harus speak up Iya, karena benar. wanita tuh kuat kan, Iya. kita tidak boleh takut. Takut gini, Bu, kalau ibu rumah tangga kan nggak ada uang nanti kalau suaminya dilaporin, kan suka gitu, Bu, Oh, iya iya. fenomenanya. Nah, mungkin Ibu bisa share bagi Nah itu nah satu lagi heeh, yang, saya, bisa share mhm, bahwa seorang suami istri mmm, kalau bisa istrinya ikut kerja gitu loh. mmm, Karena pada saat istrinya juga bekerja, mhm, itu, apa ya, dia itu punya punya kebanggaan sendiri, pride ya? pride sendiri gitu Mhm, sebagai seorang istri bahwa dia bisa menghasilkan sesuatu. mhm, Jangan sampai, dia tidak punya apa-apa, terus mhm, tiba-tiba banyak kan fenomena yang tiba-tiba suaminya mhm, meninggalkan dia, terus mmm, dia nggak punya apa-apa, dia tidak bisa bekerja, mhm, malah kalang kabut kan, iya seperti itu. iya, Kalau pada saat dia bisa punya kerjaan, dia bisa bekerja, dia mhm, bisa menghasilkan uang, bukan berarti dia sombong terus, oh kalau, ada suaminya nakal, ya udah silakan pergi, bukan itu maksud saya. mhm, Tapi paling tidak dia punya punya pegangan hidup bahwa dia masih bisa berdiri sendiri gitu loh, mhm, mhm, berdiri sendiri. Tapi dengan syarat sebagai seorang perempuan yang pandai bekerja, apalagi melebihi suaminya, mhm, tidak boleh meremehkan suaminya. iya. Iya, Oke guys, jadi ini banyak banget pertanyaan yang bagus, tapi ini buat aku yakin banget kalian pasti akan menyimak dari awal sampai akhir. Karena apa yang sudah dijalani oleh Ibu Liliana dengan perkawinan yang 37 tahun dan semua adem ayem, itu pasti satu prestasi. Karena sebagai perempuan ya, sepintar-pintarnya kita, sesukses-suksesannya kita, ukurannya adalah punya rumah tangga yang sakinah mawaddah iya, warahmah, harmonis, dan juga mempunyai anak-anak yang luar biasa berprestasi dan Ibu Liana sudah membuktikan ya, anaknya 5 itu cewek-cewek, 4, 4. 1 Bu, cowok. gimana sih rasanya punya anak cewek-cewek itu kan kayaknya jagainnya juga susah kali Bu ya, Iya. terus udah gitu jodohnya wow gitu loh. Itu gimana sih peran seorang ibu untuk anak-anak zaman now gitu Bu, Iya yang kan nggak bisa kita marahin ya, iya atau iya. kayak kita zaman dulu. Parenting sedikit Bu tentang ini. Kembali lagi kita itu Mhm. juga mengandalkan Tuhan untuk Mmm, urus anak? ngurus anak. Karena Oh, anak-anak itu juga harus dibawanya ke Tuhan ya. Makanya oh. banyak orang yang bertanya, "Bu, Heeh, gimana sih ini saya bilang nomor satu itu anak-anak itu harus takut Tuhan ya. Pada oh, saat dia takut Tuhan, dia itu mau, melakukan segala sesuatu itu pasti dia ada mmm, sesuatu yang dia bilang, "Ah, ini Tuhan ngelihat kita," mhm, gitu loh. mhm, Kan Tuhan itu berkuasa dan kita betul, kita itu makhluk kan sedikit aja disentil udah sakit deh. iya, Iya. Jadi nah itu fondasi yang utama itu takut Tuhan. mmm, Pada saat kita takut Tuhan, kita itu,
melihat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus, apa ya, menyenangkan hatinya gitu. Mmm. Jadi jangan sampai kita itu berbuat sesuatu yang mendukakan Tuhan. Iya, itu Iya, ya. Jadi ternyata sesimpel itu dong Bu hidup ya? sesimpel itu sih. Bukan saya Mmm. terlalu sok rohani ya, Iya kadang-kadang kan iya, tapi kan orang-orang Ibu ngejalaninnya memang begitu. ngejalanin memang Heeh. begitu. Tapi manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul. Iya, jadi roh kita itu harus diberi makanan yang baik gitu. Kalau pada saat roh kita itu, apa ya, terisi makanan yang cukup dan Mhm. baik, kita itu fine-fine aja dan kita pasti kuat. Dalam apapun kita itu pasti kuat. Dalam fase hidup apapun, Fase dalam ya, pekerjaan apapun. apapun kita nggak pernah mengeluh. Mmm. Karena apa ya, karena segala sesuatunya itu kita kuat di dalam Tuhan. Iya, Iya, benar. Itu kekuatan yang maha kekuatan dahsyat ya. paling dahsyat menurut saya. Akhirnya aku tahu kenapa Ibu Liliana tidak ada kerutannya. Nah, karena tidak pernah mengeluh. Bener nggak sih kalau Aduh, kita iya nangis-nangis kayak drama gitu kan kerut-kerut ya Bu ya? iya, Oh jadi Ibu memang benar semua tuh dibikin simplicity ya Bu ya? simpel aja, iya. Simpel aja. Nah ini ada pertanyaan Bu. Dari W_0802. Ini 3 pertanyaan terakhir ya Bu ya. Saya mau izin nanya sama Ibu Liliana. Kalau boleh tahu sosok Bapak Haritanu itu seperti apa di mata Ibu dan keluarga? Nah, Sosok Bapak Haritanu ya. iya. Eee, sosok Bapak Haritanu itu sangat perhatian, terutama terhadap anak-anaknya. Mmm. Jadi semua, apa ya, anak-anak itu pada saat ke luar negeri, Mhm. kalau misalnya awal-awal itu selalu diingetin di telepon, "Jangan lupa ya, nanti ini, jangan lupa nanti ini, jangan lupa," Oh kayak gitu. Jadi sering nelfon anaknya, oh sampai sekarang? masih sampai Ya sekarang. ampun. Ya, Lima-limanya itu? lima-limanya. Oh, Ya jadi care ya? iya care care, Mmm. ya very care. Kalau sama istrinya selain romantis? Oh dia, eee, s care juga, maksudnya, Heeh. bapak itu care banget sama saya juga. Jadi Mmm. saya tuh nggak pernah diizinkan untuk pergi atau keluar Mhm. negeri sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak pernah. Jadi harus ada yang Oh. nemanin, meskipun itu saudara atau siapapun gitu, ada teman gitu harus. Karena nggak boleh sendiri, karena kalau sendiri tuh rasanya kalau misalnya sakit atau Mhm. apa, tiba-tiba nanti kan lost atau gimana. Mmm. Ih, so sweet banget ya, tapi romantis ya? Romantis, nggak terlalu sih, bapak itu bukan yang tipe terlalu romantis banget gitu, Oh, enggak sih. ngerayu-ngerayu enggak, Enggak, tapi bukan dengan aksinya gitu ya, iya, dengan dengan perbuatan. care-nya aja gitu. Jadi bukan bukan perayu gitu, ngomongnya manis-manis, Mmm. enggak, enggak seperti itu. Hati-hati ya guys kalau dapat yang suka ngerayu-ngerayu. Nah ini pertanyaan kedua Bu, apa hal yang membuat Bapak Ibu memutuskan untuk terjun di dunia politik? Kan Pak Hari itu boleh dibilang udah punya segalanya ya di dunia bisnis. Kan Iya, politik capek loh, iya nggak sih? sekali lagi Ah hah. kalau kita melihat politik itu adalah suatu Ah. pelayanan masyarakat, ya. Oke. Jadi pada Mhm. saat kita sudah di titik tertentu, Mhm. yang mana kita kita tahu bahwa kita itu, harus menjadi orang yang berguna ya di Mhm. dunia ini. Jadi melalui politik tentunya kita bisa membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, ya Mmm. kan. Mhm. Jadi menurut saya, politik itu adalah sesuatu yang mulia pada Mmm. saat kita jalankan dengan mulia. Iya. Jadi janganlah politik itu dibuat menjadi alat yang, apa ya, yang mencari posisi atau mencari Mmm. jabatan atau Mhm. apapun gitu, tapi jadikan politik itu sesuatu pelayanan. Mhm Nah mhm. itu yang politik itu adalah panggilan Iya, menurut panggilan saya, hati ya? panggilan hati, Mmm. iya, Untuk untuk melayani melayani masyarakat. masyarakat. Ini jadi Kartini Perindo ini tumbuh sebagai sayap organisasi yang melengkapi Partai Melengkapi Partai Perindo. Perindo. Ya mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit ya, sudah apa yang dilakukan oleh Kartini itu aku sudah tahu sih, tapi Iya, mungkin Ibu bisa sharing karena kan ada RPA, ada, Relawan iya Perempuan dan benar, Anak dan itu jalan. iya, Termasuk kemarin aku dengar ada salah satu Ibu Lisa yang dipisahkan dari anaknya iya, itu juga dengan masuk dengan masuk, iya, Perindo, alhamdulillah bisa ketemu anak. Mungkin benar. Ibu bisa sharing tentang Kartini Perindo, Bu. Kalau Kartini Perindo sendiri kita ada
beberapa divisi-divisinya, ada bagian hukum juga, ada bagian budaya, ekonomi, dan juga di sayap itu ada juga RPA yang tadi relawan perempuan dan anak. Itu yang selalu membantu banyak perempuan-perempuan yang kena kasus atau anak-anak yang kena kasus gitu. Jadi mereka dibantu untuk sampai ke pengadilan, sampai Pro bono ya? ya, jadi benar-benar Wow. kita membantunya gitu. Jadi Sampai selesai sampai ya? selesai gitu. Jadi Dan itu luar biasa banget ya. Jadi Ibu sekarang di titik ini udah tercapai dong Bu segala cita-cita. tercapai, masih on the way. Tapi masih ada lagi Bu yang belum Masih tercapai. banyak yang harus kita lakukan karena hidup itu progres ya. Oh, Progres. Jadi semua yang kita lakukan itu progresif, makin bagus, makin oh, bagus, makin bagus. Jadi seharusnya kita itu masih panjang jalannya. Jadi menuju ke sana itu panjang dan ya. dalam menuju ke sana itu kita bisa progres, Ya. sesuatu progres yang baik. Mhm. Selama ini Perindo juga sudah banyak memberikan pelayanan-pelayanan seperti gerobak Iya, gitu ya. gerobak Jadi gerobak Perindo. Perindo untuk ambulans itu kan untuk pelayanan masyarakat juga. Mhm. Pada saat kita melihat bahwa ada pedagang-pedagang yang Ya, dagangannya bagus, tapi betul. gerobaknya juga sudah tidak memenuhi syarat, udah kumuh gitu kan. Dengan kita berikan gerobak Iya. yang baru, fresh, jadi pelanggannya mungkin lebih banyak lagi gitu. Jadi menolong mereka untuk dapat menghasilkan penghasilan yang lebih lagi gitu. UMKM ya, Bu, ya. UMKM itu Dan ya. itu kayaknya sebelum Perindo juga ada di parlemen itu sudah jalan ya Bu ya. Udah jalan. Udah berapa ratus Sudah gerobak jalan. Perindo karena aku dapat Iya, di dapil udah aku jalan. Jawa Timur. Udah 5 tahun ya. Iya, Udah jadi 5 selain media untuk sosial kontrol politik di Indonesia, Iya. ternyata program pro rakyat dari Perindo dan Iya. Kartini Perindo cukup banyak ya Bu Iya. ya. Dan itu kalau ada orang nanya kepada pelayanan bagi masyarakat. Karena Iya. kita harus percaya ya kalau kita hidup dikasih banyak rezeki, Iya. juga harus dibagi ya Bu ya Iya, rezekinya. apa yang kita Iya. dapat, gift yang kita dapat kita bagikan gift itu. Iya. Jangan kita simpan sendiri nanti jadi laut mati. Jadi ya, nggak boleh jadi ya, jadi laut mati itu nggak baik ya. Karena laut Harus mati juga nggak sehat kan nggak Bu ya. sehat. Nah ini nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Apa gagasan yang akan Ibu buat dan lakukan tentang perlindungan ibu dan anak di era yang sekarang? Mengingat kekerasan dan kejahatan di zaman sekarang sangat meningkat. Ya, selain dari Kartini Perindo banyak divisinya mungkin sebagai ibu dan sebagai perempuan, mungkin Ibu pengen menghimbau apa nih? Karena kekerasan Iya. kan makin marak ya, Iya, gitu. kekerasan makin marak ya. Memang kalau saya membaca berita Iya. atau saya mendengarkan berita juga Mhm. banyak sekali kekerasan-kekerasan itu adanya juga selain di kota-kota besar Iya. juga di kota-kota kecil gitu, yang mana justru di kota kecil itu mereka takut untuk speak Bicara. up. Nah, seperti itu. Tapi dengan adanya sosial media, Betul. mereka itu sudah terbuka gitu loh, bahwa mereka bisa untuk melaporkan kalau ada apa-apa itu mereka bisa melaporkan, apalagi kita punya RPA. Iya. Jadi mereka bisa lapor ke RPA kita pasti bantu. Itu sudah ada di semua kabupaten ya, Bu? Sudah, kebetulan yang RPA ini ada di Jakarta, tapi mereka bisa report Oh. ke Jakarta, nanti kita bisa bantu dari Jakarta dikirim. Oke, Iya. iya, iya. Jadi ada hotline-nya ya khusus Iya, untuk khusus RPA ya? RPA. Oh, jadi sebetulnya dengan Kartini Perindo justru Ibu tuh pengen lebih nyata ya, Iya. supaya masyarakat Indonesia khususnya kaum perempuan tuh untuk berani speak up. Karena juga speak up, kita juga ada bantuan hukum tadi ya, Bu, ya. Benar. Dan saya juga kan mengelola juga Miss Indonesia. Oh iya. Di mana ini Miss kita Audrey juga Iya. mempunyai beauty with a purpose-nya Oke. untuk ini menjalankan tentang speak up ini. Iya. Jadi Sosialisasi. sosialisasi tentang siapapun Iya. yang perempuan-perempuan yang kena pelecehan atau apa itu harus speak up. Jadi mereka ini Miss Indonesia lagi sosialisasi nih. Jadi ini bagus juga bisa di. Nah ini menarik nih Miss Indonesia. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya Bu Iya. ya. Mungkin karena Ibu background-nya kali ya. Kan Iya. dulu kan sekolahnya kan tentang Sekolah kecantikan, tentang iya, fashion iya, gitu. benar.
Apa sih Bu yang Ibu harapkan terhadap kayak beauty pageant di Indonesia? Karena kan selalu anggapannya itu kan kayak menjual badan, Nah, apa gitu. Padahal kan di balik itu semua ada brain, iya, behavior, beauty. nah, Nah, sebenarnya apa sih yang Ibu bayangkan dengan beauty pageant yang ada di Indonesia? Dengan pro dan kontranya ya Bu ya? iya benar. Heeh. Jadi memang, Mhm, definisi yang keliru ya kalau mhm, melihat sebuah beauty pageant itu mhm, hanya untuk, eee, ajang kecantikan saja. mhm, mhm, Padahal dengan, Miss Indonesia sendiri, mhm, kita ada kriteria mhm. MISS, Oh, MISS. ya Manners, Impressive, Smart, and Social. Jadi Wow. antara di 4 itu mereka harus terpenuhi untuk menjadi Oh. seorang Miss Indonesia Mhm, gitu. Jadi di mana mereka mempunyai manners yang baik, mhm, mhm. impresif gimana mereka dengan, talent mereka, dengan potensi mereka, gimana dia mengimpresi seseorang. Iya, Dengan smart tentunya mereka harus punya brain ya, betul. punya pengetahuan yang Mhm. bagus, dan sosial mereka harus mengerjakan project sosial untuk Oh, masyarakat, itu itu harus ya. harus. Jadi kalau Iya, nggak ada projeknya cantik doang ya percuma. nggak masuk. Tapi Percuma. menarik Bu, kenapa kok harus manners? Manners. Kenapa? Manners itu Attitude ya? attitude itu sangat penting sekali karena pada Ah, saat, secantik iya, apapun heeh, seseorang kalau nggak punya manners itu iya, tercoret rasanya, udah tercoreng sebagai perempuan ya, benar benar. iya, jadi perempuan itu harus mempunyai manners. Iya. Tapi iya sih, kalau kita lihat banyak sekali di beberapa profesi ya, Iya, begitu manners-nya jelek, udah deh ada, selesai. Jadi bagus juga ya, jadi bukan brain, bukan. tapi manners, apalagi Manners. Bu? Manners, impressive, Impressive, smart, smart, and social. and social activities. MISS. MISS, tuh Iya, catet ya harus buat kalian nggak usah ikut, beauty pageant kalau itu dilaksanakan dalam iya, kehidupan sehari-hari. Tapi aku jadi penasaran, Ibu kok nyaris perfect ya jadi orang? Maksudnya cantik iya, punya kelegowan hati yang luas, sabar. Itu didikannya seperti apa sih Bu, kalau back to your childhood gitu? didikannya sama orang tua ya? Iya, Kembali lagi memang kalau orang tua saya selalu mendidik kalau saya secara, kan sekarang anak-anak muda kalau pergi gitu suka sandal, pakai sandal gitu. mmm, Kalau saya nggak boleh. Saya kalau pergi keluar harus pakai sepatu, jadi harus rapi gitu, heeh. selalu rapi. Oh dari kecil tuh ya? Dari kecil dibiasain rapi gitu. Terus tapi, eee, semuanya itu progres dalam diri kita sendiri juga pada saat kita entah gimana ya, saya tuh selalu memposisikan dirinya saya itu harus dekat sama Tuhan. Pada saat saya dekat lagi sama Tuhan, itu segala sesuatu yang jalan pikiran saya salah misalnya, saya selalu ditegur, diingatkan gitu. Ini rasa nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Jadi kembali lagi back back to line Mmm. gitu. Jadi menurut saya sangat penting sih kalau kita dekat sama Tuhan itu Mhm. harus, Dan itu kayaknya legacy dari orang tuanya Ibu iya, Liliana ya? harus, Sehingga kalau kita legacy harta kayaknya nggak akan jadi gini ya, Bu, ya? enggak, iya. Tapi dekat dengan Tuhan. Kalau harta itu Mhm. kadang-kadang malah, membikin kita itu bisa kisruh Iya, dalam rumah tangga gitu, betul karena betul. ada kadang-kadang saudara dengan saudara bisa berebutan harta, Mhm seperti itu. Jadi mhm itu yang nggak boleh sih menurut saya, karena harta itu titipan Tuhan ya. Jadi kalau kita bisa, melakukan segala sesuatu dengan baik, mhm itu menurut saya lebih baik daripada kita harus, eee, membangga hanya membanggakan harta kita. mhm mhm. Jadi harta itu, nomor 2 lah, Mmm, maksudnya itu bonus dari Tuhan. bonus, Ya yang paling bonus penting dari Tuhan. kayaknya ketenangan hati ya, Bu, ya? Ketenangan hati yang Iya, dipilih. Heeh. betul. Ini yang ngomong sosialita loh sebenarnya, tapi beda banget ternyata ya. Jadi apa yang terlihat di Instagram Ibu dengan segala prestasi, dengan segala kegiatan itu benar-benar Ibu tuh imbang berarti ya, balance ya, Bu, ya? Aduh iya, bersyukur Bersyukur. bersyukur. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu tentang Perindo. Iya, Ini kayaknya militannya Partai Perindo ya. Dari oke. Sandra underscore ini pertanyaan terakhir Mhm. dari Sandra underscore Dwiana. Apa kabar Ibu Liliana? Nah, Baik, sebagai istri dan ketum Perindo sekaligus ketua Kartini Perindo, gimana perasaannya dan kesannya serta pesannya untuk keluarga besar Partai Perindo yang ada di seluruh Indonesia? oke. Mungkin sapa-sapa kali ya Bu ya? Halo, ya semua.
keluarga besar Partai Perindo, Mhm. bersyukur, Mhm. dapat menjadi bagian dari, Mhm. kita semua ya, jadi Mhm. dari Partai Perindo ini sendiri. Tetap lakukan yang terbaik untuk Mhm. melayani masyarakat dan terus berjuang untuk kemajuan partai. Amin. Amin. Optimis ya, Bu? Optimis. 2024 Perindo ada di DPR RI. Amin. Amin. Dan saya juga ya. Oh, Iya, jadi DPR RI harus lagi. dong. Bu, Ini harus. nih menghadapi, ini pertanyaannya sama masih Iya. dari Sandra. Menghadapi 2024, apa yang membuat Ibu optimis Perindo akan sukses? Nah, itu, Bu. Sekali lagi setiap perjuangan, kalau Oh, kita berjuang itu kita harus optimis dong. oh jiwa Iya fighter ya. dong. Tetap ya. Pada saat berjuang Eh, kenapa kita nggak optimis gitu. oh, Apapun kita, sesuatu yang kita perjuangkan, kita harus optimis kita menang gitu. Nggak hmm. boleh kita punya mental kalah. Hmm, Kalau udah mental kalah duluan ya udah gitu. Ngapain kita harus berjuang? ya. Berjuang untuk menang, harus kita menang. Jadi tagline ya. Iya, tagline, Berjuang berjuang untuk untuk menang. menang. Nah, ini memiliki kader yang hebat dan mumpuni semisal Ibu Vena Melinda, gimana harapan Ibu dan harapannya? Waduh, Waduh, aduh, kok ini bukan saya yang buat loh, Bu. bukan, saya bersyukur banget, bersyukur sekali dapat bertemu dengan Ibu Oh, Melinda, aku karena juga. memang Aduh, sangat bersyukur beliau ini sangat cantik, alhamdulillah, baik, dan juga alhamdulillah, pengetahuannya luas, sangat alhamdulillah. baik. Pastinya kita bersyukur sebagai partai Partai Perindo ada beliau. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Iya. Mohon doanya. Ini terakhir dari Sandra sebagai simpatisan Perindo dan juga pasti mencoblos Perindo plus juga Ibu Vena dan Ibu Liliana karena Ibu Iya. Liliana juga nyalon kan Bu? Dari Iya. mana Bu dapilnya Bu? DKI 2. DKI 2. Iya. Biasanya Ibu ngapain sih Bu kalau ketemu konstituen? Kan pasti orang udah ngefans gitu kan sama Ibu. Biasanya Ibu ngapain Bu? Kalau ketemu konstituen? Saya tuh Mhm. seneng kalau ketemu Langsung ya? mereka langsung, seneng Mhm. banget karena Mhm. apa ya, Beda ya Bu sesuatu rasanya? yang berbeda. Iya, Mhm. sesuatu yang berbeda. Kadang kita merasa ada Mhm. masyarakat yang, mmm, ingin ketemu gitu. Jadi Mhm. jumpa itu sesuatu yang bikin kita itu ada bonding. Mmm, Ya, jadi, perjumpaan itu sangat luar biasa, iya. menurut saya sangat Mhm. luar biasa, apalagi kalau kita turun ya Iya. ke bawah ya. Mhm. Kita nggak boleh eee, selalu di atas, tapi Iya. kita itu harus turun ke bawah, karena pada saat kita turun ke bawah, kita mengerti benar Mhm. apa yang terjadi di sana Mhm. gitu. Mhm. Jadi kita Mhm. mengerti benar apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan, Mhm. seperti itu. Mhm. Rata-rata mereka apa aspirasinya, Bu, untuk daerah Jakarta? Tadi kan warga Jakarta ya, Iya, Bu, ya? aspirasi mereka tentunya ya beda-beda ya, karena Mhm. mereka kan, tergantung di mana mereka tinggal. Iya. Mereka yang tinggal di rumah yang terlalu padat Iya. penduduknya, itu mereka menginginkan tentunya sesuatu yang lebih clean, Mmm. suasananya gitu, Mhm. apalagi kalau, hujan ada Oh, banjir, iya. itu yang membuat banyak penyakit, Iya, seperti benar. itu. Jadi itu yang, banyak yang dikeluhkan gitu. Mhm. Jadi ya kita sebagai orang yang bisa mau melayani masyarakat, ya tentunya kita bisa tampung Iya. aspirasi itu. Mhm. Bagaimana kelanjutannya ya kita bersama-sama, Betul. nggak mungkin kita sendiri dong, kita Mhm. bersama-sama. Iya. Pastinya kita bersama-sama dengan yang lain untuk Iya. bergandengan untuk melakukan yang terbaik untuk Iya. kota Jakarta. Betul. Iya. Dan memang seharusnya jadi masyarakat juga harus lebih berani ya untuk berpendapat. Iya, Karena benar. kita sebagai anggota DPR nggak akan mungkin lebih bisa bekerja maksimal kalau tidak ada bonding tadi tuh ya. Iya, Aduh seneng banget nih ngobrol sama Ibu, tapi kayaknya kasihan ya Ibu sudah. sudah lama aku ganggu, kayaknya hampir Sudah. 1 jam. Terakhir Bu, yang ingin disampaikan Iya, kepada soulmate Ibu, Pak Pak Haritanu, Haris. melalui Vena Melinda Channel, siapa tahu ya Pak Hari nonton ya channel aku. Pasti nonton. Apa Bu yang mungkin belum pernah Ibu sampaikan kepada Pak Hari yang sudah mendampingi 37 tahun, itu kan luar biasa Bu. Iya, luar Mhm. biasa. Saya bersyukur sekali bahwa selama 37 tahun Pak Hari itu, eee, sangat, apa ya, menjadi pendamping yang sangat-sangat, baik buat saya. Dan saya bersyukur sekali bahwa
kita sama-sama bergandengan tangan untuk membesarkan anak-anak dengan baik. Itu yang saya syukuri, dan dengan adanya seperti nanti ini, maksudnya politik yang ke depan nanti, kita bergandengan tangan sama-sama untuk menghadapi segala sesuatunya dengan hati yang lapang tentunya, dengan satu perjuangan tekad yang baik untuk melayani masyarakat bersama-sama. Iya. Untuk anak-anak dong Bu, ada yang 5 itu kan Untuk pasti tetap butuh dari Ibu ya doa dan wejangan lah ya. Mungkin bisa disampaikan di Vena Melinda. Ya, untuk anak-anak juga tentunya saya bersyukur mempunyai anak-anak yang baik, yang bisa mempunyai dedikasi sendiri dan mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan, dan saya bersyukur bahwa anak-anak dalam lindungan Tuhan. Ya, itu saya mengharap bahwa anak-anak menjadi anak-anak yang dapat anak-anak penerus bangsa, yang bisa membawa generasi penerus nantinya itu menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu Liliana, waktunya sharingnya ini luar biasa banget. Jadi ternyata orang sukses itu tidak akan mungkin sukses tanpa izin dari Tuhan ya. Amin. Dan ternyata Ibu sudah memiliki segalanya, suami yang baik, kekayaan, kemudian semualah anak-anak yang luar biasa. Tetap Ibu mengandalkan Tuhan dari setiap kehidupan. Amin. Jadi ini pembelajaran buat aku nih Bu Liliana. Makasih banget. Jadi guys, hidup itu simple ya, jangan dibikin complicated ya. Kalau kita punya suami ganteng, kaya raya, ya udah bawa aja, ajak doa setiap pagi. Dan ternyata itu key of suksesnya Ibu Liliana Tanusudibio. Sekali lagi Ibu sukses. Terima kasih. Sehat. Terima kasih, sehat. Aduh, dan ternyata ini Ibu ini benar-benar originally baik dan benar-benar orangnya tuh sangat apa ya, pure banget. Karena ternyata pure itu yang melegakan kita ya Bu ya. Hidup itu harus jujur ya guys. Jadi sekali lagi kalau buat kalian yang lagi pengen cari inspirasi, lagi galau dan lain sebagainya, nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye-bye.